Di penghujung Ramadan ini yang menjadi kegelisahan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apakah Ramadan kita ini diterima Allah atau tidak. Ya. Dan sampai sahabat itu mengatakan, manil maqbulin fanuhanni wa manil mahrumin fanuhazzi. Siapa kira-kira Ramadan yang diterima? Ingin pula kita ucapkan selamat. Dan siapa Ramadannya yang ditolak oleh Allah, maka ingin kita sampaikan belangsungkawa. Nah, itu kegelisahan para sahabat ketika di penghujung Ramadan. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini harusnya menjadi perhatian kita. Apakah Ramadan ini diterima Allah atau tidak? Dan salah satu indikasi diterima Ramadan itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jannah wa taghluqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dan dibelunggulah syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, yang ini yang kita ambil satu barometer. Faman hurima minhu faqad hurim. Yang tidak dapat Lailatul Qadar terhalang dari seluruh kebaikan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar ini sebagai tolak ukur keberhasilan Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, wallahu alam kapan Lailatul Qadar itu, entah tadi malam. Kita hanya berusaha mudah-mudahan ketika Lailatul Qadar itu kita sedang melewatkannya dengan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kemudian di penghujung Ramadan ini tentu kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah janji-janji Allah tentang Ramadan dan bulan puasa ini sudah kita dapatkan atau belum? Itu hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab. Apa janji Allah dalam Al-Quran ya, tentang ayat puasa itu dari 183 sampai nanti 187. Yang pertama sekali, yang di ujung-ujung ayat itu janji Allah. Yang pertama sekali di 183, la'allakum tattaqun. Nanti penutupnya di 187 juga la'allahum yattaqun, tentang takwa. Nah, itu kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita menjadi orang bertakwa atau belum? Ya, takwa ini Bapak Ibu, ya tentu saja banyak, ada 245 kali dalam Al-Quran, ya, dalam berbagai pengertian, berbagai sifat-sifat dan karakternya. Panjang sekali pembahasan. Tapi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kata Ubay, kalau engkau wahai Umar berjalan di satu tempat ada duri, kalau sekarang mungkin paku, ada lubang atau sesuatu yang berbahaya, nah kita harus lewat di jalan itu, apa yang engkau lakukan? Kata Umar, tentu saya akan berhati-hati, jangan sampai terkena duri atau terperosok ke dalam lubang itu. Apa kata Ubay? Dzalika taqwa. Itulah yang takwa itu. Jadi takwa itu semacam karakter berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh kepada kemurkaan Allah atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kita di Mesir yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau menulis kitab Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan. Wiqayah, satu akar kata dengan takwa. Wiqayah itu artinya perlindungan diri. Wiqayatul insan minal jinni wa syaitan. Perlindungan diri dari jin dan syaitan, kan itu ya. Nah, jadi artinya kita memiliki semacam proteksi dalam diri kita ini untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, lebih kurangnya ini satu pengertian tentang takwa. Nah, kemudian ada lagi di dalam ayat tersebut, wala'allakum tashkurun, semoga engkau pandai bersyukur. Nah, ini kita tanyakan juga. Kita merasakan bagaimana rasanya orang lapar,
Bagaimana orang-orang yang tidak seberuntung kita mungkin secara ekonomi, kita merasakan itu, mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Kemudian ada lagi penghujung ayatnya 186, la'allahum yarshudun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memuji Rasyid. Allah tak memuji Zaki di dalam Al-Quran. Jadi kita bercerita dengan Ustaz Aulia, ada doktor, ya, cerdas tentu saja. Tapi ternyata Allah tak memuji kecerdasan. Banyak orang cerdas ini meleset. Banyak yang bertabur gelar titel profesor doktor, ya, tapi kecerdasan itu tak pernah dipuji Allah dalam Al-Quran. Yang dipuji adalah Rasyid, yang mana akalnya itu bisa tunduk di dalam wahyu. Itu yang dipuji Allah. Misalkan Nabi Lut ketika bertanya kepada kaumnya, alaysa minkum rajulun rasyid. Jadi Rasyid ini yang menjadi patokan. Ya, kita menguji anak-anak kita ini sudah dewasa ndak anak ini, ya. Maka ayatnya mengatakan fa in anastum minkum rusyda. Ya. Nah, itu yang menjadi patokan. Dan itu salah satu yang ingin diraih di dalam, ya, ayat-ayat puasa. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, mari kita perdalam sedikit pembahasan kita di surat Al-Baqarah 186 ini, karena ini ayat menarik sekali Bapak Ibu. Dari 183 Allah cerita tentang puasa, ya, tentang beban puasa. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya dicatatkan untuk kalian, ditambah satu beban. Kemudian 184 tentang ayyam ma'dudat, hari-hari di bulan Ramadan, siapa yang boleh berpuasa, siapa yang boleh tidak berpuasa, dan seterusnya. 185 tentang Al-Quran, ya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah ceritakan tentang definisi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. 186 tentang kedekatan Allah dengan hambanya. 187 tentang malam Ramadan, kemudian tentang i'tikaf, dan tentang, ya, bagaimana memulai dan berbuka puasa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ayat di 186 kalau kita baca itu tidak berkaitan langsung dengan ibadah puasa dan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad, hamba-Ku itu. Apa yang ditanyakan? Anni, tentang aku. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka yastajibuli, dari kata wajib, selesaikan, sempurnakan yang wajib. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka itu memperoleh petunjuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita baca terjemahannya, ini tidak berkaitan dengan ibadah puasa dan Ramadan. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat ini berada di tengah-tengah ayat puasa? Jadi ada ilmu dalam ilmu tafsir itu, ilmu munasabah bainal ayah, yang mempelajari korelasi, ketersambungan satu ayat dengan baik sesudahnya atau sebelumnya. Maka bisa kita tanyakan, kok ada ayat seperti ini di tengah-tengah ayat puasa? Ya, berarti orang yang berpuasa ini nanti suatu saat mereka akan bertanya tentang Allah. Berarti di bulan Ramadan ini ada kajian tentang tauhid. Baik dia mengajinya dalam majelis ilmu atau mungkin mendapatkan hikmah dari kehidupannya, nanti dia akan kembali kepada Allah, bertanya. Nah, jawabannya apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Suruh jawab, fa inni qarib, aku dekat. Ini jawaban yang menenteramkan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada keluarga kita yang pulang dari rantau, ya, kemudian kita telepon, sudah sampai mana? Kemudian dia menjawab, sudah dekat. Nah, ini senang sekali kita.
Ini menenteramkan sekali. Mungkin kita khawatir di jalan ada gangguan, macet segala macam kan. Tapi kalau dikatakan sudah dekat, sudah masuk Payakumbuh, ini senang kita. Maka ketika seorang sedang mencari Allah, istilahnya dia sedang nikmat-nikmatnya beribadah, ketika itu dikabarkan Allah dekat. Ya, ini kebahagiaan untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku jawab seluruh doa dengan catatan dia mau berdoa. Jadi kalau sudah dijamin oleh Allah, ini akan dikabulkan doanya. Nah, itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kebahagiaan luar biasa lagi. Jadi misalkan ada seorang anak dibawa oleh orang tuanya, ya pergi ke pasar, pilih nak apa yang ketujuh, insya Allah dibelikan. Nah, ini tentu senang, ya. Tinggal minta saja. Oh ini, oh itu segala macam, silakan. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan ini kepada kita. Dan Allah sebutkan jalannya ada dua jalannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jalannya adalah selesaikan yang wajib. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tafsir dari ayat ini ada namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir ayat itu nanti dijelaskan juga dengan ayat yang lain. Di antaranya penjelasan ayat ini juga ada di dalam surat Al-Baqarah, itu juga ayat, misalkan ayat 45 Bapak Ibu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah, kata Allah. Memintalah, tadi kan Allah mengatakan ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, sekarang memintalah kepada Allah. Apa jalannya? Bis-sabri was-salah. Sebenarnya ayat ini dua. Di ayat 45 itu penekanannya kepada salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu berat kecuali bagi orang yang salatnya khusyuk, ya, bagi orang yang khusyuk. Nanti di 135 di 135 ada lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabir. Penekanannya kepada sabar. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu, memintalah, bis-sabri was-salah. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Mujahid, sabar di dalam ayat ini itu diartikan puasa. Ya, karena sabar dan puasa itu satu definisi, yaitu al-imsak, menahan diri. Jadi satu sama lain berkaitan. Dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan bahwasanya puasa itu an-shaum nisfus sabr, setengah dari sabar. Jadi kalau kita puasa tidak sabar, kita itu tidak ada artinya puasa. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ya, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang buruk, ya. Artinya orang yang melampiaskan emosinya melalui perkataan untuk menyakiti orang lain. Wal amalu bih, dan beramal dengan itu, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Falaisa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu, maka Allah sudah tak butuh lagi dia meninggalkan lapar dan hausnya. Artinya apa? Puasanya Allah sudah tak mau lagi. Jadi kalau kita puasa tapi tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa sabar, itu tidak ada arti puasa. Maka sabar dan puasa ini berkaitan erat, ya. Satu definisi yaitu al-imsak, menahan diri. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah, bisa kita tafsirkan di sini dengan puasa dan salat. Salatnya yang dimaksudkan salat yang mana? Para ulama mengatakan, ya, sebenarnya bukan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ini sangat terbatas kesempatan kita untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah,
salat 5 waktu itu justru Bapak Ibu, waktu mustajab itu kalau kita melihat hadis-hadis, malah yang mustajab itu antara azan dan iqamah. Itu ada hadisnya itu. Jadi selesai salat Nabi SAW berzikir, malah Nabi ya dalam riwayat pergi ke Babus Salam, tidak berdoa. Nabi langsung berjalan ke Babus Salam, di situ sudah ada orang-orang yang belum beragama Islam, Nabi dakwahi di sana. Nabi SAW berzikir sesudah selesai salat sebagaimana yang ada di buku catatan zikir pagi petang itu yang dibaca oleh Nabi. Nah, justru yang lebih mustajab adalah antara azan dan iqamah. Makanya Bapak Ibu kalau sudah azan segera datang ke masjid supaya dapat waktu mustajab, atau di dalam salat itu sendiri. Misalkan hadis Nabi dalam Sahih Muslim, ya, aqraba ma yakunul 'abdu bi rabbih, sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya, bahwa sajid ketika dia sujud. Fa aktsir ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Atau dalam hadis lain, min kulli dubris salah, menjelang selesai salat atau menjelang salam. Ini waktu mustajab. Ya, cuma kalau doa di dalam salat itu harus berbahasa Arab. Ya, syaratnya 2, harus berbahasa Arab, dan ya kalau ingin mengambil dari Al-Qur'an kita modifikasi sedikit. Ya, karena membaca Al-Qur'an di dalam sujud juga, nah itu tidak ada juga riwayatnya. Jadi kita misalkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan itu setelah selesai ayat puasa ini nanti ada Allah mengajarkan doa, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita kasih misalkan sedikit, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, cuma kalau salat 5 waktu, kesempatan berdoa itu sangat-sangat terbatas. Ya. Karena gerakan imam ini tidak boleh ya bacaannya terlalu panjang atau gerakannya terlalu lama, tidak boleh. Ya, sholat 5 waktu ini harus standar. Karena nanti jemaah mungkin ada yang safar, ada yang sakit, ada yang sudah tua atau keperluan segala macam, maka harus standar. Maka dimaksudkan oleh ulama, wasta'inu bis sabri was shalah, salat di sini adalah salat malam. Kalau sholat malam itu silakan mau sujudnya setengah jam, pualah. Kalau di Masjidil Haram, sholat tarawih atau sholat tahajud itu nanti ada witirnya, ada kunutnya, itu doanya bisa setengah jam. Nah, silakan mau dihajar, mau panjang-panjang silakan. Kalau sholat sendiri mau sujudnya 1 jam, silakan. Ya, memintalah ketika itu. Nah, di bulan Ramadan Bapak Ibu bertemu 2 jalan ini. Wasta'inu bis sabri was shalah, antara puasa dan salat malam, bertemu kedua-duanya ini. Nah, makanya di tengah-tengah ayat puasa Allah Subhanahu wa taala bahas tentang bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang kadang dilewatkan oleh kebanyakan orang, bahwa kita sekarang ada waktu mustajab. Sebenarnya ada yang harus diperhatikan satu lagi. Selain waktu mustajab, kemudian tempat mustajab. Kalau tempat mustajab tidak ada di tempat kita ini. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan ada gua kan ya, langsung tembus ke Mekah kan itu ya. Itu tidak ada yang seperti itu. Kalau tempat mustajab sudah diborong semuanya ya di Timur Tengah itu. Kalau di Mekah misalkan antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Ya. Nah, itu ada riwayatnya. Atau digabungkan antara waktu mustajab dan tempat mustajab, misalkan di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah misalkan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, sebenarnya selain dari waktu mustajab dan tempat mustajab, ada satu lagi. Menjadikan diri kita ini mustajab. Bagaimana Allah itu senang ketika si hamba ini meminta kepada Allah.
Itu yang kadang kita lupa. Memperhatikan adab berdoa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang Allah suka dari seorang hamba ini ketika dia berdoa? Pengakuan dosa. Ya. Ada adabnya. Yang pertama tentu saja kita mengaku kepada Allah. Ya, doa yang Allah suka itu seperti doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Allah suka sekali seorang hamba mengaku. Ya. Allah letakkan di penghujung ibadah siam dan di penghujung ibadah qiyam ini waktu mustajab. Ya. Misalkan di penghujung malam itu ada ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka berdoa. Tapi apa doanya? Istighfar, meminta ampun. Allah suka dengan hamba yang mengakui ya kesalahannya. Nah, seperti itu. Kadang kita langsung saja minta, ya Allah, gialah THR rayuku. Nah, itu kan terlalu. Dan mari kita lihat doa-doa di dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu. Mari kita lihat karakternya. Selalu disebut dalam bentuk yang umum. Tidak dalam bentuk spesifik. Bentuknya selalu umum. Contoh, tadi kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini umum sekali. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan dari api neraka. Selalu bentuknya umum. Jadi ini cara kita menyerah kepada Allah. Mintalah, tapi solusinya percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa misalkan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, dikasih anak yang menjadi qurrata a'yun. Kalau bahasa awaknya ubek jariyah, pelarai damam. Penyejuk hati kan. Bagaimana modelnya? Itu serahkan kepada Allah. Waja'alna lil muttaqina imama, tentang kepemimpinan, lahir pemimpin dari keluarga kita ini. Ya. Bagaimana jalannya? Kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak detail doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Nah, jadi kalau kita kan spesifik sekali. Ya Allah, minta THR piti 100.000 10 buah, piti 50.000 sekian kan itu. Nah, itu detail sekali. Seakan kita menunjuk ajari Allah kan. Percaya, piti baru sadonya ya Allah kan itu. Detail sekali doa kita ini. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, doa yang juga diajarkan dalam Al-Quran itu mencurahkan isi hati kepada Allah. Jadi bukan sekedar meminta saja, tapi mengadu. Nah, curhat kata orang sekarang. Nah, ini yang mungkin kita belum terbiasa. Ya. Dan itu tempatnya memang di salat malam itu. Mengadu kepada Allah. Lihat bagaimana misalkan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Zakaria di awal surat Maryam itu? Inni wahanal azmu wasta'ala ra'su syaibah. Ya Allah, ini tulang sudah lemah semua. Kepala sudah putih berubah. Walam akun bidu'ai rabbi syaqiyah. Tapi kalau urusan meminta, ya Allah, dari saya muda dahulu sampai sekarang tidak pernah sedikit pun sumbing keyakinan saya. Tidak pernah sedikit pun saya putus asa. Tolong kasih ya Allah. Intinya kan minta anak. Tapi dia cerita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah suka yang seperti ini. Nah, jadi tidak langsung-langsung. Jadi ada seninya dalam berdoa itu. Menjadikan gaya kita berdoa itu mustajab. Nah, kapan kita bercerita kepada Allah? Nah, itu memang tempatnya di salat malam. Makanya wasta'inu bis sabri was salat. Salat di sini diartikan para ulama ya lebih kepada salat malam. Nah, kemudian nanti kalau ada ujungnya innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau ingin dapat khusyuk, memang caranya adalah salat malam. Banyak orang yang sudah salat 5 waktu ke masjid, coba tanya, sudah dapat khusyuk? Susah menjadi khusyuk ya dalam salat 5 waktu ini. Karena latihannya, riyadhahnya itu pada salat malam. Salat yang lama mengadu kepada Allah, mencurahkan isi hati kepada Allah. Nah, itu yang nanti membentuk hati kita ini terhubung kepada Allah. Dan ini yang dilatih di bulan Ramadan.
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau hilang latihan seperti ini, tidak terbiasa kita yang seperti ini bulan Ramadan, lantas bulan apa lagi yang bisa kita jadikan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah momentumnya. Kita dilatih untuk salat tarawih, salat tahajud kalau bisa yang lama gitu. Untuk membentuk kita bagaimana menikmati bermunajat kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang juga kita fahami. Dan kemudian, nah ini antara siyam di siang hari dan qiyam di malam hari. Nabi SAW mengatakan an-sabru dhiya was-salatu nur. Sabar itu kata Nabi cahaya, tapi nama cahayanya dhiya. Was-salatu nur, dan salat itu nur, cahaya juga, tapi bahasanya nur. Apa beda dhiya dengan nur? Kalau kita bahasa Indonesia kita tafsirkan itu cahaya, ya. Tapi dalam bahasa Arab antara dhiya dengan nur itu beda. Dalam Al-Quran ada wasyamsa dhiya'an, matahari itu dhiya, sinarnya disebut dhiya. Wal qamar nur, dan bulan itu nur. Apa beda cahaya matahari dengan bulan? Kalau cahaya matahari ini itu disertai panas. Nah, coba kita kemarin Ustaz Ali bilang panas kan gitu ya. Nah, kalau siang itu, ya, begitulah sabar itu. Jadi kita dicaci orang, dihina orang, kita tahan. Nah, itu kok mau gelagak di situ. Kita tahan gitu ya. Memang panas. Kok mengecek sini pandai Pak. Ustaz kok kadang terpancing juga ini kan. Kadang-kadang keluar sih kan itu kan. Makanya watawasau bis sabr kan itu, saling menasihati dengan sabar. Karena ustaz pun kadang bisa juga tidak sabar dia kan gitu. Nah, tapi kalau ustaz sabir itu sudah sabar gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya. Jadi was-sabru dhiya, sabar itu nanti menjadi cahaya tapi dhiya, ada panasnya. Was-salatu nur, tapi salat nur, cahayanya itu menyejukkan. Seperti kita melihat bulan, walaupun bulan purnama yang kita lihat tidak ada panas sama sekali, yang ada sejuk, tenang, tentram. Nah, itulah salat. Nanti keluar kita dari masjid ini, kemudian setelah salat isyraq mungkin ya, nanti ada rasa kesejukan, ketenangan. Nah, itu salat. Dan tahukah kita Bapak Ibu rahmati Allah, yang dibutuhkan nanti di akhirat itu adalah cahaya itu. Ya. Nur itu sangat dibutuhkan yaumul qiyamah. Makanya orang masuk surga sekalipun tetap doanya itu, ya, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Mungkin cahayanya agak kurang terang atau redup segala macam kan, dia tetap minta cahaya. Orang masuk neraka tetap dia minta cahaya. Dia mungkin melihat kenalan yang masuk surga, dia melobi orang mungkin keluarganya, apa katanya, naqtabis min nurikum, boleh tidak kami dikasih cahayanya agak sedikit. Jadi ternyata api neraka itu Bapak Ibu hitam, ya, dalam riwayat dikatakan hitam. Jadi api itu justru malah kalau warnanya merah itu masih level bawah itu. Kalau kita hidupkan kompor gas, itu warna apinya agak biru, nah itu lebih panas dari yang merah itu. Semakin panas dia semakin gelap ya. Api neraka itu hitam. Maka yang dibutuhkan yaumul qiyamah adalah cahaya. Dan Nabi SAW mencari umatnya nanti, patokannya itu cahaya. Nabi mengenali kita kalau ada cahaya. Di ujung surat Al-Fat ayat ke-29 itu, salah satu ciri umat Nabi itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, simahum fi wujuhim, kau lihat di wajah mereka itu. Jadi bukan di kening ya. Min atharis sujud, tanda sujud. Jadi di sini pembahasannya bukan kening hitam atau enggak gitu ya. Ya, itu sebenarnya bergantung karpet masjid sebenarnya. Kalau karpetnya lembut, insya Allah tidak akan hitam-hitam itu. Tapi kalau agak kasar sedikit karpetnya, itu ya ada kemungkinan itu. Tapi tidak penting mau hitam mau tidak keningnya, karena yang disebutkan simahum fi wujuhim, di wajahnya.
Maka tafsir para ulama adalah wajah itu bercahaya nanti di hari kiamat, sehingga Nabi bisa mengenali, oh ini umat saya. Nah, bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Nah, dua tadi, as-sabru dhiya, was-salatu nur. Dua-duanya menjadi cahaya nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ini sini pembahasan yang menarik di sini. 180 86 tadi. Nah, wa idza sa'alaka ibadi, di sini memang Bapak Ibu disebut dalam bentuk jamak di sini ya. Di ayat ibadi jamak dari abdun. Berarti ini orang ya, berjamaah. Ya, lagi-lagi ini bercerita tentang bagaimana ukhuwah, persatuan. Ya. Kemudian falyastajibu li, dalam bentuk jamak juga. Mereka ini hendaklah bersama-sama selesaikan yang wajib. Wal yu'minu bi, sama-sama juga beriman. Berarti ini PR kita di bulan Ramadan, ya, bagaimana kita merajut kebersamaan.